Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 9 dari PGMI semester 6A. Kami akan menjelaskan mengenai kesehatan lingkungan hidup di sekitar. Anggota dari kelompok 9 yaitu ada Akmalia Siti Nailan, kemudian Alvan Siti Quratul Aini, kemudian ada Anna Firda Lestari, dan Denisa. Yang pertama, pengertian kesehatan lingkungan hidup. Ilmu kesehatan lingkungan dalam perspektif ekologi dan sanitasi merupakan konsep dasar ilmu sanitasi berasal dari ilmu yang mempelajari hubungan total antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya atau disebut ekologi. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu, seperti ilmu lingkungan, ilmu kesehatan lingkungan, dan sanitasi lingkungan. Sehingga ilmu kesehatan lingkungan sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya ada ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah penerapan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi dalam kehidupan manusia. Penerapan prinsip dan ketentuan ekologi dalam kehidupan manusia dapat berupa pendekatan dan metodologi, yaitu yang pertama ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan pendekatan seutuhnya berupa analitik dan reduksionistik. Yang kedua ada pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner merupakan pendekatan yang mengkaji evolusi yang terjadi para pelaku lingkungan hidup, baik secara individual, populasi, maupun komunitas. Yang ketiga ada pendekatan interaktif, di mana pendekatan ini merupakan suatu kehidupan harus dilihat dari hubungan-hubungan interaktif antara komponen penyusun dan merupakan suatu pendekatan bottom up untuk mengenal ekosistem atau lingkungan hidup dengan baik. Selanjutnya ada pendekatan situasional. Berdasarkan pendekatan ini, pendekatan ekologi dengan cara memperhatikan perubahan situasi pada saat suatu permasalahan timbul. Selanjutnya ada pendekatan sosiosistem dan ekosistem. Pendekatan ini berupa memisahkan lingkungan hidup ke dalam sistem sosial dan sistem alami serta mempelajarinya berdasarkan aliran materi, energi, dan informasi. Selanjutnya ada pendekatan peranan dan perilaku manusia. Pendekatan ini berupaya untuk mempelajari peranan manusia dalam program MAB atau Man and Biosphere atau pendekatan pemanfaatan oleh manusia. Selanjutnya ada pendekatan kontekstualisasi progresif. Pendekatan ini bersifat interdisipliner dan dapat ditelusuri secara progresif sehingga setiap permasalahan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir ada pendekatan kualitas lingkungan. Pendekatan ini merupakan kelanjutan pendekatan kontekstualisasi progresif yang kemudian dikembangkan dengan penyusunan analisis dampak lingkungan atau kita kenal dengan AMDAL. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu multidisipliner yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari upaya untuk penanggulangan dan pencegahannya. Adapun kesehatan lingkungan menurut
Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2014 adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Secara umum, tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan diantaranya yaitu yang pertama, melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit. Adapun tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan itu, yang pertama, menjaga kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Yang kedua, mengurangi terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, agar terhindar dari wabah penyakit. Yang keempat, untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Yang kelima, pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Yang keenam, menghindari pencemaran udara yang diakibatkan oleh sisa pembakaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan yang ketujuh, mengontrol terhadap arthropoda dan rodent yang menjadi vektor penyakit. Untuk manfaat kesehatan lingkungan hidup itu, diantaranya yang pertama, air akan menjadi lebih bersih. Yang kedua, udara yang didapatkan akan menjadi lebih baik dan sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Dan yang terakhir, terhindar dari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan tidak sehat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan hidup. Yang pertama ada faktor urbanisasi. Faktor urbanisasi ini meliputi faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang tertarik untuk pindah ke kawasan perkotaan karena terdapat daya tarik yang ditawarkan. Misalnya, fasilitas kesehatan yang memadai, standar hidup yang tinggi, standar pendidikan yang tinggi, fasilitas rekreasi, kesempatan kerja, dan lain-lain. Kemudian, ada juga faktor pendorong. Faktor pendorong ini merupakan faktor yang menyebabkan seseorang pindah ke kawasan perkotaan karena kondisi pedesaan yang sudah tidak mendukung. Misalnya kemiskinan, standar hidup yang rendah, keamanan hidup yang rendah, kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi pencemaran udara. Di antaranya ada polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Yang kedua, ada pembangkit listrik. Yang ketiga, abu polutan dari gunung berapi. Yang keempat, limbah asap industri atau pabrik. Yang kelima, ada limbah pertanian. Kemudian yang ketiga, ada faktor penyebab terjadinya bencana alam. Di antaranya yang pertama, adanya pergeseran atau pergerakan lempeng tektonik
yang menyebabkan gunung meletus. Yang kedua, adanya pertemuan antara lempeng samudra dan lempeng benua di kerak bumi dan saling bergesekan yang dapat menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga, naiknya gelombang air laut dengan cepat dan menyebabkan terjadinya tsunami. Kemudian ada penebangan hutan liar yang dapat menyebabkan tanah longsor sampai kekeringan. Dan yang kelima ada pemanasan global. Selanjutnya ada masalah kesehatan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang lebih dari 200 jiwa, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia juga menjadi sangat kompleks, terutama di bagian kota-kota besar. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, urbanisasi penduduk. Yang kedua, tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, penyediaan sarana air bersih. Yang keempat, pencemaran udara. Yang kelima, pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Yang keenam, bencana alam atau pengungsian. Dan yang ketujuh, perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah pada pengelolaan lingkungan. Selain masalah-masalah kesehatan lingkungan hidup di Indonesia, terdapat juga masalah-masalah kesehatan lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Nah, masalah-masalah yang timbul di lingkungan sekolah itu biasanya bersumber dari diantaranya kantin yang kurang bersih dan kurang terjaga kebersihannya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh toilet yang tidak terawat atau jarang dibersihkan dan kurangnya tempat pembuangan sampah. Selanjutnya, terkait upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan hidup di sekitar. Yang pertama, tidak mencemari air yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan penanaman pohon di tanah yang kosong. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Yang keempat, selalu membersihkan toilet atau kamar mandi. Dan yang kelima atau yang terakhir, tidak membeli makanan di tempat yang kotor dan kumuh. Adapun cara untuk menerapkan kesehatan lingkungan hidup di sekolah. Ada beberapa cara menerapkan kesehatan lingkungan hidup di sekolah. Yang pertama, mengajak anak untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Yang kedua, mengajarkan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan dan harus membuang pada tempatnya. Yang ketiga, mengajak anak untuk menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan di lahan yang kosong. Yang keempat, tidak memakan makanan yang bersumber dari tempat yang kotor. Akan lebih baik jika kita menyuruh anak untuk membawa bekal makanan dari rumahnya masing-masing agar lebih terjaga kesehatan dan kebersihannya. Selanjutnya, kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam. Kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam. Yang pertama, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Yang kedua,
dalam surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kami dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Yang ketiga, hadis tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik dan yang menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada pertanyaan, kritikan atau saran, dilanjutkan di forum diskusi LMS. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.